Hakikat Fisika dan Metode Ilmiah oleh Yasdima Eryani Harahap, SMA Negeri 1 Medan. Yang dimaksud hakikat fisika? Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, a body knowledge, sikap, a way of thinking, dan proses, a way of investigating. Fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fisika sebagai proses. Semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu dan dikatakan ilmiah itu adalah sebagai berikut. Syaratnya yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Objektif yang dimaksud di sini adalah pengetahuan sesuai dengan adanya objek atau didukung fakta empiris. Metodik artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Lalu sistematik. Pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan berlaku umum. Artinya pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Metode ilmiah. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah yang disebut langkah-langkah operasional metode ilmiah, yaitu sebagai metode ilmiah. Ada 7 langkah-langkah yang dilakukan dalam operasional metode ilmiah. Pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif ataupun kualitatif. Contohnya, air sebagai zat cair merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik yang karakteristiknya perlu diketahui agar tepat guna. Kedua, merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang diteliti, yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Contoh, bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lama pemanasan zat cair tersebut. Ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Informasi atau data dapat diperoleh dari literatur, buku, atau informasi yang ada di internet yang sesuai dan mendukung teori di dalam penelitian. Contoh, zat cair dapat menyerap kalor secara spesifik bergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Keempat, membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Jika setelah diuji, hipotesis
tidak diterima. Kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Contoh, semakin lama dilakukan pemanasan, maka semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. Kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Percobaan biasanya dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan. Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan pada suatu percobaan, yaitu meliputi variabel bebas, yang merupakan variabel yang dapat diubah bebas. Lalu variabel terikat, yaitu variabel yang diteliti dan perubahannya bergantung pada variabel bebas. Lalu variabel kontrol, yaitu variabel yang selama percobaan dipertahankan tetap. Keenam, itu menganalisis data. Analisis data merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, matriks, atau grafik. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dan non-statistik. Tampilan data dapat berupa garis batang, hologram, gambar, maupun skema. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam suatu hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi syarat keilmuan, yaitu mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya dan telah teruji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis, artinya bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya. Dalam pembelajaran, janganlah pernah menyerah, karena seperti kata Bapak kita B.J. Habibie, bahwa kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Terima kasih atas perhatiannya.